Buat teman-teman yang sekarang lagi bisnis dan produknya punya masa kadaluarsa, teman-teman wajib nonton video ini. Karena sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola produk yang punya masa kadaluarsa biar bisa terjual habis. Nah, belajar dari kasus-kasus kemarin ya, ada roti Aoka, ada roti Oko ya, yang terkena isu pengawet makanan yang bukan untuk manusia gitu ya, sehingga produk jadi awet berbulan-bulan gitu ya. Nah, sebenarnya penggunaan pengawet ini bukan tanpa sebab, tapi karena pengen produknya laku gitu guys. Jadi kalau tantangan untuk produk yang punya kadaluarsa seperti roti, makanan, minuman, terus bisa skincare juga gitu ya, zat kimia, itu tantangannya adalah masa kadaluarsa. Nah, gimana caranya kita bisa menjual produk sebelum masa kadaluarsanya habis? Salah satunya adalah dengan cara ini, yaitu memanage stok atau produk dari bisnis teman-teman. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya mau pakai papan tulis biar lebih paham ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan teknik first in first out. Jadi first in first out itu adalah yang pertama diproduksi yang harus dijual duluan. Itu wajib ya. Nah, untuk menjalankan teknik ini biar gak pusing gitu ya, teman-teman itu wajib yang namanya punya gudang atau tempat penyimpanan. Kalau misalkan lokasinya sama, ya minimal kita punya semacam rak atau lemari gitu ya untuk penyimpanan. Jadi untuk memudah dan memanage mana sih produksi tanggal berapa. Jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah yang pertama, yang ini adalah teknik FIFO ya. FIFO itu adalah first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Contohnya ini adalah tempat produksi teman-teman ya. Produksi. Tempat produksi bisa berbentuk dapur atau apalah gitu ya. Pokoknya tempat produksi. Atau misalkan teman-teman punya ruangan khusus boleh, atau misalkan punya gedung khusus bahkan itu boleh. Setelah diproduksi, si produknya ini harus disimpan di gudang ya, di gudang. Nah, jangan lupa ditulis tanggal kita produksinya, tanggal berapa gitu. Misalkan ini tanggal 1 bulan 8. Terus ada rak lagi misalkan, atau ada wadah lagi, atau ada ruangan lagi misalkan. Yang ini tanggal 5 bulan 8. Terus ada wadah lagi gitu ya. Tanggal misalkan 10. Nah, ini gudang nih. Gudang. Nah, teman-teman saat menjual itu usahakan, dan bukan usahakan sih, wajib ya. Wajib yang ngambil yang ini dulu. Yang ini jual, yang ini jual, yang ini jual gitu. Jadi yang duluan masuk harus dijual duluan. Nanti produksi lagi, isi lagi seperti itu ya. Jadi yang pertama masuk, yang pertama harus dijual. Yang pertama diproduksi harus yang pertama dijual. Ini berarti ya konsumen lah, konsumen. Nah, ini yang teknik pertama adalah first in first out ya. Nah, lanjut di teknik kedua. Nih, kita hapus dulu ini. Nah, teknik yang kedua adalah teman-teman menjual itu jangan hanya satu pintu, tapi harus banyak pintu gitu. Karena ini mempermudah untuk memanage produk teman-teman agar produknya tidak kadaluarsa gitu ya. Yang kedua itu diperlukan yang namanya substitusi ya. Jadi misalkan bisnis teman-teman roti ya. Teman-teman kan berarti menjual, titip jual di toko 1. Nah, terus titip jual lagi toko 2. Titip jual lagi di toko 3.
Total ada 3 toko yang teman titipkan produknya, rotinya ya. Ya misalkan di sini ada 10 produk, 10 produk, 10 produk gitu ya. Nah, ini harus dicek cara berkala gitu. Misalkan teman-teman kadaluarsanya 7 hari. Per 2 hari harus dicek gitu. Atau per 3 hari dicek ya. Misalkan di sini, wah di sini laku nih, tinggal 9 di hari ke 4 misalkan. Di hari keempat ya, toko satunya berarti misalkan sudah laku 9 sisa 1 misalkan. Tuh saya sisa 1. Sisa 1. Nah, toko 2 misalkan sisa 3. Nah, toko 3 di hari ke 4 ternyata masih banyak. Masih tersisa 8 misalkan. Nah, teman-teman pindahkan produk ini, produk sisa ini ke toko 1 atau ke toko 2 gitu ya. Yang lakunya lebih banyak gitu. Nah, toko yang ketiga ini pakai produk baru. Produk baru supaya ke sini biar stoknya tetap 10 gitu. Nah, jadi tekniknya adalah substitusi ketika teman-teman punya jalur penjualan yang banyak, teman-teman bisa mensiasati produknya dengan cara mengoper-oper produk yang mau kadaluarsa ke tempat yang rame gitu. Seperti itu ya. Jadi produk yang akan bukan akan kadaluarsa tapi yang produksi lama ini akan terjual duluan di tempat-tempat yang ramai. Dan produk baru bisa masuk ke toko ini. Seperti itu ya. Itu yang teknik kedua. Kita lanjut di teknik berikutnya. Nah, di teknik berikutnya adalah kapasitas produksi. Kita harus memperhatikan kapasitas produksi. Kapasitas produksi sini. Nah, seperti tadi, tipsnya adalah kalau mau jualan yang punya kadaluarsa itu tidak boleh satu jalur distribusi, tapi harus banyak. Misalkan online, offline, titip jual, reseller, dropshipper. Jadi harus banyak gitu ya. Karena dari situ kita bisa lihat jalur mana yang laku duluan gitu. Itu sangat penting. Contoh ya, misalkan misalkan ini online ya. Online. Terus ada juga yang misalkan titip jual aja lah gitu bahasanya ya. Titip jual berarti toko 1 misalkan. Atau buka cabang boleh. Terus misalkan toko 3 misalkan. Terus udah segini dulu lah ya. Misalkan kita titip jual itu misalkan produknya roti ya. 10 10 10. Otomatis ketika kadaluarsanya 7 hari misalkan ya. Roti kan ya 7 harian lah bisa ya. Totalnya segini kan 30 ya. Nah, berarti total produk selama 7 hari itu harus 30 kan kita produksinya gitu ya. Karena kalau tidak 30 pieces, otomatis stok di sini kurang dan udah kadaluarsa gitu ya 7 hari. Jadi kita ukurannya adalah masa kadaluarsanya gitu. Nah, 30 pieces ini tidak boleh diproduksi dalam satu waktu gitu ya. Produksilah dalam waktu yang berbeda gitu. Misalkan dibagi 2, jadi 15 tanggal 1, 15 lagi tanggal 3 misalkan. Jadi di perputaran ini pun kadaluarsanya beda-beda gitu. Kalau kadaluarsanya beda-beda tanggalnya ya di tiap jalur penjualan kita, itu kemungkinan terjualnya lebih tinggi ketimbang
namanya, kadaluarsanya sama gitu. Dan deadline-nya juga jadi semakin ringan gitu. Jadi kita tidak terpaku target misalkan 7 hari 30. Jadi tidak terpaku target itu ya. Jadi 7 hari harus 15 gitu targetnya. Karena targetnya ini kita produksi per 15 pieces. Jadi kadaluarsanya pun akan per 15 per 15 per 15 gitu. Kalau misalkan dibagi 3 boleh. Misalkan jadi 10 10. Bisa misalkan jadi 10 10 10. Biar sama-sama tokonya boleh gitu ya. Nah, jangan sampai kita memproduksi ini dalam satu tanggal gitu ya. Nah, kuncinya untuk bisa seperti ini adalah kita harus tahu kapasitas produksi kita berapa sih, kapasitas jualan kita berapa sih gitu. Jadi kita punya berapa jalur distribusi, misalkan online, offline, terus misalkan ada trade jual, ada buka cabang, ada reseller gitu ya. Kita punya berapa nih jalur distribusinya gitu ya. Dihitung dulu, habis itu kapasitasnya berapa, baru nanti dikalkulasiin totalnya berapa, baru enaknya dibagi 3 atau dibagi berapa, itu terserah teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai semua total ini diproduksi satu tanggal gitu. Oke, lanjut di tips berikutnya. Nah, sebenarnya tipsnya cuma ini aja sih, ada 3 ya. Tapi jika misalkan teman-teman bisnisnya maju dan misalkan pengen buka cabang gitu ya. Nah, ini tips terakhir. Misalkan teman-teman bisnisnya maju ya dan pengen memperluas lagi jualannya. Misalkan teman-teman pengen jualan di Bandung. Pengen jualan misalkan di Jakarta. Pengen jualan di Surabaya misalkan ya. Nah, usahakan kita punya tempat produksi di kota masing-masing gitu. Jangan sampai misalkan kita punya 3 kota tapi produksinya di misalkan di Garut misalkan. Otomatis distribusinya lama gitu dan itu akan apa ya namanya ya? Boros waktu gitu. Boros waktu sedangkan kadaluarsa dari produk kita itu cuma sebentar gitu. Makanya sebisa mungkin kita menghemat waktu dari distribusi ini gitu. Jadi otomatis ini nggak boleh ya. Jadi harus punya gudang di Bandung dan produksi di Bandung. Gudang di Jakarta dan produksi Jakarta. Gudang Surabaya dan produksi Surabaya juga gitu. Sehingga distribusinya cepat, ke konsumennya juga cepat gitu ya. Jadi produknya laku duluan sebelum kadaluarsanya habis. Nah, masing-masing kota ini menerapkan apa yang namanya? Prinsip yang tadi itu, yang 3, yang first in first out, FIFO, terus ada substitusi. Karena di Bandung, misalkan kita jualan di Bandung, otomatis nggak cuma satu dong. Penjual di Bandung harus banyak gitu. Penjual di Bandung juga, misalkan titip di toko oleh-oleh, punya cabang di Bandung, toko sendiri misalkan. Terus titip jual di warung-warung atau di toko-toko gitu ya. Sama, Jakarta juga lakukan hal yang sama, Surabaya lakukan hal yang sama. Sehingga kadaluarsanya itu semakin terjaga dan kita punya banyak waktu untuk menjual ke konsumen gitu. Jadi nggak dikejar deadline oleh kadaluarsa gitu. Nah, ini yang terakhir adalah namanya apa ya? Cabang tempat produksi ya. Produksi. Nah, ini tips untuk teman-teman memanage produk yang punya masa kadaluarsa gitu. Ada 4 ya tadi ya. Yang pertama ada FIFO, first in first out, terus ada substitusi karena channelnya banyak. Kita lihat yang paling laku yang mana, disitulah tempat kita menaruh barang yang deadline-nya mepet ke kadaluarsa. Habis itu kita harus tahu juga kapasitas jualan kita, kapasitas produksi kita. Lalu kita produksinya itu jangan di satu tanggal. Nah, setelah itu baru kalau misalkan mau cabang di beberapa kota, bukalah cabang tempat produksi. Nggak cuma cabang toko untuk jualan, tapi cabang untuk produksi juga. Oke, itu aja video kali ini. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis nih, dan misalkan pengen ganti logo, ganti kemasan, teman-teman bisa juga order desain logonya, desain kemasannya itu ke Kebun Desain dengan cara WA ke nomor yang ada di bawah. Selain itu teman-teman juga kalau mau daftar merek, mau bikin NIB,
atau mau bikin PT perorangan, bisa juga di Kebun Desain. Silahkan langsung WA ke nomor yang ada di bawah atau yang ada di deskripsi. Gitu. Oke, itu aja video kali ini. Sukses selalu buat teman-teman yang bisnis. Sampai jumpa.